Kita disopirin terlama nih. Akhirnya saya bisa juga nyupirin. Mau manggil Pak Dempo, biasa manggil Dempo aja. Tetap Dempo aja. Gak apa-apa ya? Iya. Kita manggil nama. Jangan panggil Bu ya, berasa tua. Walaupun dari ibu-ibu ya. Iya, janganlah buka kartu. Aduh, susah ini ternyata. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini. Ya. Oke, jadi hari ini apa aja nih kegiatan? Iya, tadi malam saya tuh sebenarnya baru pulang ke Bengkulu jam 5 pas ya. Tadi nyampe rumah pas azan subuh tadi. Oh, itu aja ada acara apa? Ini, apa namanya? Dinas luar? Ya, keliling-keliling. Kemarin saya ke Moko-Moko. Terus tadi malam habis isya berangkat ke Lembong, ketemu teman-teman di Lembong. Sampai jam 1 malam langsung balik ke Bengkulu lagi. Nyampe Bengkulu jam 5 tadi subuh. Saya sholat subuh tadi. Seperti biasa pagi-pagi kita refresh otak lah ya, baca buku sebentar, baca koran lokal, cek media sosial, sampai dari jam 7 persiapan langsung ke RBTV deh, ikut dialog yang sudah diagendakan. Iya. Tadi dialog dengan tema apa tadi? Mengembangkan potensi ekonomi desa dengan alternatif menanam porang. Itu bisa dijelasin dikit nggak nih? Nggak apa-apa lah ya, jelasin dikit. Ya kalau biar ngantik kebetulan kaya kan, orang kan. Bisa kaya ya? Bisa kaya. Mau lah aku nggak kalau Ya nggak kaya tuh kalau nggak berusaha kan, gitu kan. Kalau kita di rumah tidur lagi mimpi, sampai bangun siang, ya nggak akan pernah ada hasil kan. Ini kalau bisa makannya nggak ada usaha nggak bisa. Sama kan kayak dulu kan, mana saya nyangka nggak jadi pesan dari RBTV kan. Saya juga nggak nyangka jadi anggota dewan. Ngimpi ya. Ngimpi ya, iya bener-bener. Jadi apa tuh tadi, porang tadi? Porang itu kan satu tumbuhan lokal sebenarnya yang selama ini dianggap nggak penting, dibuang-buang oleh masyarakat, dianggap mengganggu tanaman pokok. Ternyata punya nilai yang istimewa, nilai ekspor bahkan sampai ke negara Jepang, Cina, bahkan sekarang tuh udah dari negara Eropa yang mau beli. Karena ini punya manfaat yang luar biasa untuk tahan pangan pertama ya. Porang tuh yang mana sih tumbuhan porang? Kalau kata orang Bengkulu apa, gegubut gitu ya, nama dusunnya gegubut ya. Nah, dia tuh mirip-mirip seperti bunga kibut. Nah, mirip gitu. Dia itu gunanya untuk apa? Bisa untuk kosmetik, kemudian untuk lem pesawat, juga untuk bikin Indomie, mie, bisa lagi jadiin beras juga bisa. Iya, banyak yang manfaatnya. Gitu. Dan kalau di Bengkulu ini dia adanya di daerah mana? Sampai semua tempat ada sebenarnya. Semua tempat ada. Tinggal orang banyak belum paham apa gitu kan, banyak padahal orang ternyata ini kemarin saya ketemu di kebun gitu kan. Gitu kan. Makanya saya sempat undang banyak kades, kita bikin edukasi tentang bagaimana mengembangkan ekonomi desa. Salah satunya ada dengan menanam porang, menanam pisang, menanam jahe dan lain-lain yang umurnya pendek ya, yang cepat panen. Karena biar cepat dapat hasil kan. Benar. Nah, itu alhamdulillah diikuti banyak hampir ratusan kades. Bahkan kan saya juga berdiskusi dengan beberapa dinas PND, misalnya dari Suma, dari Lebong, teman-teman pendamping, bagaimana kita berbicara mengedepankan pertumbuhan ekonomi desa. Nah, kalau desa itu ekonominya tumbuh kan daerah pasti tumbuh kan. Iya benar. Nah, kalau orang desa itu buntu kan mana maju kan. Itu kan. Segala-galanya itu pendidikan, kesehatan, jadi kalau ekonomi semuanya. Rumah tangga itu tumbuh, maka insya Allah pertumbuhan kualitas pendidikan, kesehatan akan baik. Iya benar. Tapi kalau orang itu nggak punya uang di kantongnya, maka kita pastikan bahwa kualitas pendidikan dan kesehatan akan turun. Mau uang segala-galanya ya? Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang kita nggak bisa apa-apa. Ya kan begitu. Iya. Sebenarnya kalau aku sih nggak butuh uang sebenarnya. Bro. Apa butuhnya? Butuh cinta. Uang. Tapi masalahnya orang-orang di luaran sana butuh sama uang kita ya nggak? Betul. Tukang parkir butuh. Iya. Ya mau nggak mau kan kita jadi cari uang juga. Betul sekali. Dan yang kita ini
uang bukan tujuan ya, Iya. tapi uang itu jalan mencari kemuliaan. Yes, bijak sekali Anda. Nonton gini kan dulu punya pengalaman teman-teman saat kita kuliah kan, Ya, mau BCP susah kan, ngutang dulu kan. Iya. Nah sekarang kalau kita nengok adik-adik kuliah kan kita kasihan kan. iya, ingat zaman dulu. Ingat zaman dulu ya, gitu ya. bang bantu bang, udahlah ini kan, makanya kita cari uang juga ya kan, cari Iya. uang minimal bisa bantu banyak orang. benar. Kan begitu. Dulu kita yang ingat kan kuliah kan makannya susah kan, Iya, makan di kantin. iya ngutang mulu kan. Padahal cuma 5.000 Cuma udah bisa 5.000. makan, udah bisa minum ya. Tapi zaman itu kan memang kita lagi susah ekonominya kan. Iya, 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 iya. Itu, Apalagi nggak anak kos, nyangka anak kos kayak- nggak dulu? Oh kos, tuh Ngekos? gabung sama teman-teman berlima benang gitu kan. Nah, ngomong-ngomong anak kos gitu. Makan kadang tuh pernah misalnya makan di kosan tuh beli nasi bungkus kan, satu bertiga kan, Iya. ya kan. Luar biasa perjuangan ya. Perjuangan. Ngomong-ngomong tentang perjuangan, tentang masa lalu nih, kita korek-korek dulu lah ya sedikit ya riwayat hidup nih. Iya, Gitu. iya, iya. Besar di mana sih? Emang asli kota Bengkulu atau gimana? Asli. Orang tua saya itu bapak tuh dari Sumsel, dari Lahat ya. Dari Lahat merantau ke Bengkulu tuh tahun berapa, 76-an ceritanya kan. Iya, ketemu jodohnya orang Bengkulu Tengah. Emak saya kan. Nah, saya lahir di Benteng, SD-nya di Benteng, SMP di Benteng, SMA saya di kota, SMA 5. Iya. Agak lucu kan orang dusun dia terus SMA-nya di kota kan. Kok bisa gitu? SMA-nya. Saya dulu memang bilang sama orang tua saya nggak mau sekolah di daerah, supaya saya mau di kota. Sekolah apapun kayak di kota. Karena saya pikir begini, kalau saya sekolahnya di daerah, teman-temannya itu lah nggak nambah-nambah kan, nggak ada pertambahan teman, sehingga tidak menambah referensi pergaulan kan begitu. Iya ini ada zaman itu. Waktu itu berarti waktu zaman SMA itu ngekos? Apa tinggal Oh, bolak-balik? saya ngekos di belakang stadion sampai kelas 2, kelas pertengahan kelas 2 sampai kelas 3 saya di Sentiong di depan balai kota itu. Nah, itu ada bedengan di bawah tuh kecil itu bedengan sejarah itu. Jalan kaki tiap pagi, jalan kaki. Belum punya kendaraan kan, belum punya mobil kan. Iyalah, belum cari duit waktu Jadi itu. jalan kaki. Cuma saya ketika SMA sudah sampai kerja nggak? Oh udah, Udah waktu SMA nyambi. itu nyambi apa? Misalnya saya ngelatih pramuka, gitu kan. Iya. Sama pramuka kan. Orang bukan, iya. Sama Kerja-kerja kreatif lainnya, misalnya saya dengan teman-teman dulu bikin misalnya kerajinan lantung. Iya. Wah, bikin topi itu kan, bikin bikin kalau tas, zaman-zaman gitu ya. tabor kami jualan. Nah, begitu untuk pertambahan kebutuhan sekolah. Saya juga pernah bantu parkir dulu tuh waktu ketika kelas 3 Di mana? di Prapto. Wih, deh. Ada sekitar berapa bulan lah ya, karena memang butuh uang untuk nyesain Iya. sekolah kan. Nah, gitu. Pasti kan orang orang kan nggak nyangka kan. SMA elit. Orang kan gitu. nggak nyangka sih, masa sih Dempo dulu SMA 5 pernah parkir. Iya, Nah, iya gitu. SMA 5 kan Iya, SMA jangan-jangan elit enggak dong dia baru tahu gitu. kan. Apa? Jangan-jangan kan dia baru tahu kan. Apa? Baru tahu juga Baru sekarang tahu. kan? Iya, baru tahu. Nah, itu. Baru tahu. Pernah parkir. Malah kirain dulu waktu kuliah kan taunya itu alumni ini anak apa? Anak SMA 5. Kan aku juga punya teman kan anak SMA 5 tuh kan. Pasti orang elit, anak kaya RK kan. semua. Jadi mikirnya nggak tahu kalau ternyata ngekos gitu. Maksudnya Iya. bukan asli Iya. tinggal di kota ini, kota Bengkulu. Ngekos, Iya, ngekos. Gitu. Terus akhirnya tamat dari SMA 5. SMA 5. Nih, Iya, dulu sempat ada undangan di luar kan, untuk kuliah PPA luar. ya. Cuma karena jauh, orang tua nggak izinkan, disuruh pulang ke dusun, suruh ngebun. Sempat ngebut. Suruh ngebun ya, gitu kan. Akhirnya saya nebas tuh, nanam karet, nanam 1 hektar. Karena saya hanya mau ke Bengkulu ngambil jasa, ketemu teman-teman tuh rombongan Amerika, rombongan Rejo. Iya. Daftar SPMB, saya bilang daftar dong, gengsi ngomong daftar kan, Iya. daftar kan. Katanya lulus kan, lulus. Udah aja saya diam-diam kuliah, Diam. kuliah. Orang tua Berarti saya, orang tua tahu saya ke kuliah itu ketika saya sudah semester 3. Semester 3 saya diwawancara Metro TV. Dia nonton Metro TV, wih, ini caknya anak aku kan. Ya jadi waktu itu waktu tamat SMA nggak pulang ke Benteng, maksudnya itu nebas pulang. Cuma saya bilang saya kerja di Bengkulu, saya bilang saya kerja. Oh gitu, padahal kuliah. Iya, kan gitu. Zaman semester 1, 2, 3 itu dulu berarti nggak tahu orang tua Nggak belum tahu. kuliah. Oh iya ya. Bahkan saya, mohon maaf ya, saya nggak punya kosan kan gitu kan. Jadi waktu itu Nomaden saya.
Nebeng-nebeng. Satu malam di kosan Ricky, satu malam di kosan Tasron, Oh. di tempatnya Rio, gitu. Bahkan teman-teman nggak tahu saya nggak ngekos. Pikirnya saya ini memang gaul kan, main tuh setiap malam kan. Iya, Padahal numpang nginep, Padahal numpang nginep. sama numpang makan juga. Ya. Gitu. Wah, memang berarti memang Di dalam tas tuh kita punya modal celana lepis, baju ganti gitu. jaket kan, dengan apa kotor bajunya kan. Iya. Ya perlengkapan mandi, kan gitu doang modalnya. Nah, Aduh, ya zaman dulu tuh teman-temannya nih Astron, Ricky. ya alhamdulillah sekarang udah jadi semua kan. Iya. Misalnya Mas Yus kan jadi Pimret BE, Ricky jadi Pimret RB, Tasron sudah jadi manajer marketing RBTV. Nah, mereka kan media-media nih rata-rata media. Cuman Dempo sendiri yang ini yang politik ya. politik jadi anggota dewan. Iya. Kok bisa? Ya ini kan soal pilihan jalan hidup Ya kan. sih. Nah, juga soal takdir lah ya, soal Iya. takdir. Kan saya kan juga nggak nyangka tiba-tiba teman saya Ricky jadi Pimret kan sekarang kan, dulu jadi wartawan biasa kan, YouTube juga. Ya sama kayak Unga kan dulu kan nggak nyangka jadi reporter kan. Di Iya. TV kan. Bener. Kirain jadi apa gitu dulu kan, jadi Kirain jadi apa? Kirain jadi dosen. woman, Dulu juga jadi kita jadi dosen. dosen. Iya. Iya kan kita pernah ngobrol kan, saya ingat betul dulu ngobrol waktu itu Unga tuh punya kita jadi dosen. Iya. Sama kan, Erika tuh. karena memang punya background dosen kan keluarganya kan. Iya. Nah, kan begitu. Karena mikirnya dulu perempuan gitu kan, kayaknya asik tuh jadi dosen. Iya. Kalau dulu tuh mikirnya gitu. Sama kalau dulu Erika bilang, nanti jadi dosen. Dosen tuh nanti kita bisa mendidik banyak orang, Iya, dan bisa negara jadi aktivis, negara kayak maju, gitu. bisa bikin jurnal, bikin buku. Tapi kalau Erika dulu pengen jadi wartawan dia. Oh gitu ya. Dia pengen kalau nggak jadi dosen dia jadi wartawan. Iya, makanya saya pernah lihat dia pernah kursus di RB kan. Iya. Tiba-tiba dia ke kantor saya mau wawancara, lah kok Erika magang sini. Aduh, di mana lah kawan kita seperti ini. Iya. Kita sibuk semua ya kan. Jadi ini. Nah, nih zaman kuliah nih. Zaman kuliah nih kan seorang Dempo ini adalah aktivis. Ketua BEM juga tuh waktu itu tuh ya. Iya, terus mah. Ingat banget gitu kan. Cerita dong, ini pengalaman Iya. waktu zaman kuliah yang itu pasti itu ya jadi modal Iya. utama hingga akhirnya Iya. jadi wakil rakyat ya kan. Iya, jadi Iya. wakilnya rakyat kan. Jadi wakilnya Bukan rakyatnya rakyat. kan. Iya. Jadi memang begini, kalau pergolakan pemikiran saya tentang perlawanan kezaliman itu udah dari SMA. Iya. Gitu. Ketika saya tidak terima melihat ketidakadilan ketika sekolah misalnya kan. Misalnya ada teman saya yang belum bayar SPP, nggak boleh ujian kan, karena padahal dia memang orang nggak mampu kan. Saya udah berontak di sekolah. Bahkan saya tuh pernah membanting meja pas sekolah saya SMA kan. Iya. Parah. Karena saya nggak terima dengan hal seperti itu. Nah, saya pernah baca buku yang ditulis oleh senior kita Budi Mas Janiko tuh menolak tunduk. Wah, saya mulai berontak tuh kan. Iya. Kuliah. Memang jiwa-jiwa berontaknya dari zaman SMA. Iya, berarti ya? kuliah sama saya mencari organisasi, saya aktif di HMI. Nah, terus sama ketika dulu ada wacana mau naik SPP kampus kan. Iya. Oh, saya bikin demo kan. Demo. Itu belum BEM, saya bikin demo. Pokoknya nggak boleh naik SPP karena kami orang nggak mampu, saya bilang kan Iya. begitu kan. Nah, Enggak begitu. boleh ikut demo dulu. Iya, karena anak Boleh. dosen. Kami demo nggak boleh naik SPP. Akhirnya berhasil alhamdulillah di era kita kan nggak naik SPP-nya. Bikin perjanjian sampai tahun 2010 nggak naik SPP gitu kan itu kan. Alhamdulillah, bahkan pemerataan beasiswa. Saya minta pemerataan beasiswa dulu. Yang ketiga bagaimana pemerataan pembiayaan kegiatan mahasiswa. Begitulah terus. Beriring waktu dengan teman-teman diskusi terus ya sampai kami demo keluar kampus kan, demo pemerintah, terus soal multiers, Iya tuh. soal korupsi Iya tuh. dana Rumah sakit bagi lah, hasil, apa dulu iya, M Yunus, ketika tidak ada obat untuk pasien, nah kami terus begitu. Iya. Akhirnya terlatih lah jiwa-jiwa kita kritis terus gitu kan. Nah sampai suatu hari saya didorong teman-teman untuk maju sebagai presma, Iya, presiden nih kan, presiden tapi untuk mahasiswa, kan gitu. Teman-teman gini bilang dari FISIP, udah lama nih anak FISIP nggak mimpin kampus. Pak kita kan punya backgroundnya kan kita nih memimpin anak Iya. FISIP. Jadi siapa kita dorong? Dempo kita dorong.
waktu itu kan semester 5 belum boleh secara aturan karena semester 7 aturannya. Iya. Oh, kami hanya melakukan bagaimana kegiatan melalui majelis musyawarah mahasiswa bagaimana mengatur tatip itu boleh karena masa sih harus tua-tua banget kalau BEM kan. Benar. Dulu saya ingat ketua BEM tuh semester 13, semester 15. Jadi tambah jadi abadi aja mahasiswanya Iya, itu. makanya kesannya di mata publik Kalau aktif itu itu mahasiswa abadi. masih abadi lama tamat. Iya. Nah, kita rubah. Ya, rubahnya ini boleh semester 5 boleh kan gitu. Hanya saya seluruh PKN udah jadi freshman. Iya. Dipilih secara langsung kayak gitu tuh saya ingat betul. Suara saya itu 1238. Oh, saya masih hafal tuh nggak. Dan itu dulu pemilihan tuh seru banget tuh ya pokoknya. Iya. Gejolak-gejolak pas Ada pemilihan bakar ya? itu ada bakar-bakar. Bakar Iya, itu di kampus FKIP saya ingat betul di kampus FKIP. Karena teman-teman tuh nggak nyangka saya menang di FKIP. Karena jarang sejarahnya anak sipol menang di FKIP. Karena gitu. emang beda apa ya? Kulturnya beda ya. Iya, budayanya Kita tuh ini kan beda. bebas, santai, Iya. egaliter. Kalau FKIP kan dia lebih rapi, tertata. Calon bener. guru kan. Iya. Itu. Kita kalau mau cari rambut yang warna-warni tuh PVC. Iya, gitu. Mau yang pakai kaos bisa. Pakai sarung pun ada. Iya nggak? Iya Ada nggak? kaos Zaman mid kita- ya. Pakai sarung gitu. Wah, berarti memang dari SMA ya jiwa-jiwa. Iya. Jiwa-jiwa memberontak. Kalau Iya. kalau nggak sih cuman pas ospek aja berontak. Iya, betul. Tahu nggak sih? Juga tau ya. Saya sempat disuruh naik potong jengkol Apa? pas ospek. Pas ospek. Iya. Oh, masih mending disuruh makan permen dari mulut ke mulut. Mana Oh mau? iya betul. Ingat nggak? Iya. Digilir kan, digilir kan. Wah. Iya, nggak ada yang nolak tapi Unga yang nolak, nggak mau. Dan akhirnya Dendam. enggak. dendam ya? Ini sih nama senior. Oh gitu. Terus dianya ini mukul. Balas sekarang- pukul. Sekarang pernah tuh seniornya. Pernah. Jadi kenangan yang tidak terlupakan Oh, iya. itu. Iya. Nah, Sama. nah akhirnya nih pertama kali terjun ke dunia politik tuh awal mulanya gimana? Jadi pas saya selesai kuliah 2010 kan. Saya belum wisuda itu kan. Belum Iya. wisuda. Tapi udah selesai proses selesai. Skripsinya pasti yang lama ya. Iya. Sebenarnya sih nggak lama, cuman kita waktu itu memang menyibukkan diri kan. Iya, maksudnya Menyibukkan diri. memulai gitu. Iya. Lagi kerja sebenarnya 3 hari tuh ketik selesai. Saya cuma 4 kali bimbingan waktu itu sudah tinggal. Yang lama tuh kita mau kampus itu loh. Iya, Iya gitu kan. Ya karena ini ya mungkin apa terbudaya ya. Karena udah ada kesibukan lain itu yang kayaknya jadi prioritas Iya. lain kayak gitu. Saya juga sambil cari penghasilan kan Iya. kehidupan. Nah 2010 itu saya ingat betul. Terus teman-teman kita ngapain lagi nih? Kita BEM sudah nih, JOKP sudah. Ada teman-teman, ayo kita bikin NGO, bikin LSM dan lain-lain. Ada teman-teman juga bilang gini, kayaknya kita jangan deh bikin LSM gitu karena sekarang ini LSM nggak bagus image-nya. Jadi gimana? Pilihan berjuang terbaiknya ada 2 pilihan. 3 pilihan itu. Satu menjadi akademisi, yang kedua menjadi jurnalis, yang ketiga menjadi politisi. Inilah pilihan perjuangan yang paling memungkinkan ketika itu agar kita bisa merubah keadaan sistem yang ada. Maka teman-teman bilang, nah ini Demo fokusnya ke politik aja nih, gitu kan? Karena dia punya itu jiwa-jiwa politiknya, tuh hobi gitu. Saya bilang saya tuh maunya jadi dosen sebenarnya, saya bilang kan, karena biar keren gitu kan, depan mahasiswa kan. Sama kan? Kita. Nah, cuman akhirnya bersepakat kami diskusi, oke deh saya belajar politik. Terus ngobrol, nanti kalau politik mau partai apa kan? Iya. Wah, partai apa ya gitu kan, nggak ngerti kan? Kan belum pernah partai, juga nggak pernah kenal siapa orang partai, nggak pernah kenal kan? Iya. Jadi ngalir aja, tapi yang penting gini ya, cari partai yang pro reformasi. Wah, kan gitu. Pokoknya kau pun jangan gabung dengan partai yang nggak reformasi. Iya, karena ya Iya. mahasiswa ini ya. Dia ada beberapa pilihan partai lah kan. Iya. Wah. Terus teman-teman akhirnya waktu itu kayak Tasron ke jurnalis, Iya. gabung ke RBTV. Saudara saya Ricky gabung ke RB, Masjid ke BE dan lain-lain kan. Wah, udah jalan masing-masing. Kalau teman-teman misalnya ikut proses akademisi kan, udah jalan masing-masing kan. Nah, saya yang belum kan, karena belum ketemu pola di politiknya kan. Iya. Akhirnya saya suatu hari ada momen chattingan ketika itu dengan Bang Hendy kan, di Facebook. Bang Hendy nanya,
apa sekarang kegiatan Dindo? Saya bilang, saya ingat betul ketika saya bilang lagi memantaskan diri menjadi orang sukses. Wah gitu. Di bawah saya hahaha gitu kan. Ayo main dong sama Bang. Mainlah saya itu ngobrol sama beliau sampai malam. Bang Helmi, Bang Ria Kapela. Saya sih belum ngerti juga, belum ngerti politik kan. Gabung aja ke partai gini-gini. Saya bilang apa sih partai gini? Saya belum paham kan. Saya ikut ngalir, saya ikut. Akhirnya saya bergabung dengan PAN. Teman-teman bilang kenapa gabung dengan pilihan PAN gabungnya? Saya bilang ini nggak tahu ya, ini kayaknya apa kekuatan pikiran atau memang takdir. Saya itu ketika saya SD dulu 98, saya pernah menonton Pak Amin Rais pidato di TVRI. Jadi saya tuh numpang di rumah tangga nonton kan. Jadi kata ada sopir truk nampil berhenti, nonton apa tuh? Orang demo Pak, dia bilang kan. Rais, nanti kamu seperti dia tuh nanti kan. Dan alhamdulillah ternyata saya dipertemukan tuh, saya sempat main ke Amin Rais 2010 itu. Akhirnya ketemu ya. Pas saya pas ketika diajak Bang Helmi itu main ke Amin Rais makan satu meja, saya agak gimana kan, ingat memori waktu kecil saya nonton TVRI. Oh ternyata ini Amin Rais gitu. Ini dah saya mantapkan diri gabung dengan partai bernama PAN gitu kan. Itu ya, dreams come. Iya, kekuatan pikiran kan, Luis. Iya benar, kekuatan pikiran. Makanya saya meyakini bahwa kekuatan pikiran itu afirmasi positif, ya kan, itu mampu mengaruhi hasil kita. Benar. Kekuatan alam. Iya. Wah. Apa yang kita pikirkan itu pasti direspon oleh alam semesta. Kayak saya ini kan, saya bukan orang asli Kota Bungkul kan ya? Iya. Nggak punya keluarga di Kota Bungkul kan? Alhamdulillah kemarin ketika proses pileg, saya memenangkan pertarungan dengan suara terbanyak kan. Kalau logika manusia nggak mungkin kan? Saya yakin, saya optimis betul. Saya mau organisir kaum muda. Bahkan mungkin teman-teman tahu saya saat itu nggak ada pasang baliho spanduk kan? Nggak ada pasang baliho spanduk karena nggak ada uangnya kan? Untuk bikin spanduk. Tapi sebelumnya kalau nggak salah, Depo juga pernah nyalek ya, tapi di kota, kota ya. Nah, gagal, tapi justru di provinsi. Makanya lucu kan? Saya tingkat 2 tuh optimis banget, Teman-teman yakin, wah ini Dempo pasti menang ini, kan temannya wali kota katanya kan. Banyak orang yang nanya gini, oh Dempo tuh hebat ya temannya wali kota. Kan sekarang, dulu kan kagak. Dulu kan Bang Helmi bukan apa-apa juga. Nah orang sering tidak melihat proses yang masa lalunya kan. Kalau saya bisa kenal Bang Helmi, kenapa Bang Helmi maju wali kota, saya ke DPR. Tahunya orang saya dari DPR, Bang wali kota hebat banget, nggak itu kan, tapi nilai perjuangannya itu kan. Nah, saya tingkat 2 kalah dulu nggak? Tingkat 2 kalah, wah lumayan dong. Karena cakupannya kan kecil, maksudnya suara kalau misalnya di provinsi lebih gampang kan? Asal lebih gampang kota kan? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi kan waktu itu teman bilang kan, gitu ya. Ini pasti menang nih kan, dapilnya dekat Unip kan, kampus kan. Tapi kan kita mungkin teman-temannya Tasron kan Tasron lagi, teman-temannya Dempo kan bukan cuma di sana kan? Gitu. Jadi peluangnya kan lebih besar kalau di provinsi. Iya nggak sih? Betul. Nggak ngerti juga gimana. Jadi waktu itu kan saya nggak pernah kan, teman-teman yakin saya itu menang, ternyata nggak menang kan. Saya sempat agak down, akhirnya saya 3 hari lah saya merenung di 3 hari. Sempat down ya? 3 hari. 3 hari. Terus, tapi saya tidak. Mana yang lebih ini, putus cinta atau waktu kalah nyalek? Kayaknya saya belum pernah bercinta deh. Jadi sama istri itu belum pernah putus cinta. Langsung diterima gitu ya dulu ya pas nyatakan cinta ya kan teman kelas. Sebenarnya yang paling menyakitkan itu bukan putus cinta atau kita kalah berjuang ya. Jadi yang paling menyakitkan adalah ketika kita tidak menemukan motivasi hidup. Ketika kita tidak menemukan motivasi hidup. Itu yang kita sering down tuh kan. Itu pasti dalam banyak orang kan. Nah, mau ngapain sih hidupnya, mau kemana, mau ngapain, itulah yang sering orang banyak bangun kesiangan, nggak jelas mau kemana kan. Kalau orang karena kebanyakan mikir mau ngapain. Iya, tapi kalau orang sudah menemukan visi hidupnya mau ngapain, dia tertata, day to day-nya tertata gitu ya. Jadi kalau tiap malam apa yang dipikirin sebelum tidur? Aktivitas besok? Menghitung agenda dream. Misalnya begini, saya punya impian, saya tuh punya cita-cita kegiatan begini ya. Saya misalnya bikin jadi trainer kan, jadi trainer bagaimana minimal saya 1 tahun itu bisa men-training 10.000 orang, baik itu yang berbayar maupun yang free gitu kan. Apa tujuannya? Bagaimana kita sebanyak mungkin berbagi inspirasi hidup. Karena begini, saya sering melihat banyak anak muda itu dari SD kan, SD, SMP, SMA
itu berubah-ubah impiannya. Iya. Pas kuliah Berubah lagi. Tame itu lah. Tame dan saya orang tua lagi kerja jadi sales kan. Gitu kan. Itu kan saya tuh agak gimana gitu kan. Dulu ketika SD jadi dokter, jadi pilot. SMP tuh berubah lagi tuh. Berubah lagi. Ajak sekolah SMA aja lumayan lah gitu. Nah SMA pertanyaannya kerja apa kuliah? Kayaknya kerja dulu deh. Gitu, cari duit dulu. Iya. Gini ataupun kalau kuliah pun adalah penting saya kewajiban kuliah. Kamu salah jurusan gitu kan. Salah jurusan. Iya banyak banget ya. Teman-teman, kok salah jurusan, guys. Padahal kan nggak ada yang salah kan. Memang itu jalan Tuhan menempuh kita. Kan Iya. begitu kan. Nah, teman-teman saya ingat teman-teman AN ini kok bicaranya negara ya. Saya pikir bicaranya itu tentang keuangan atau kan. Oh, gitu kan. Kayak gitu kan. Nah, itu dan saya maka setiap saya sering baca buku, saya sering ikut training. Bayar mahal-mahal nggak saya ikut training kan untuk memperkuat kemampuan diri kan. Nah, itu ya dari politik saya bagaimana lebih dari yang lain kan. Karena gini, saya ini kan angkatan generasi para aktivis kampus kan. Jadi kan ini berat itu beban moralnya. Kenapa? Berat sekali ya beban moralnya kan. Iya benar. Kalau misalnya saya tidak mampu seperti yang dihadapkan oleh teman-teman perjuangan dulu kan. Dia udah berubah kini lenceng, nah kan, nah kan nggak enak iya, banget. Nggak enak dong. Ingat dulu masa perjuangan seperti apa? Apa Gini kan tuh. Idealisme zaman jadi mahasiswa gitu kan ya. Iya. Benar. Kayaknya saya sampai hari ini punya, paling pakai gerakan. Orang bilang, oh yang nggak ada yang profesi kenceng pakai Sigra, mobilnya orang apa gitu, Fortuner gitu kan, kan begitu kan. Nah, dulu juga pernah perasaan aktif juga di KNPI ya, kalau nggak salah ya? Iya, saya pernah jadi ketua KNPI termuda itu di umur 25 tahun kan, di Kota Bengkulu kan, dan aklamasi. Saya lalu juga itu, makanya sudah lumayan lah bagaimana melalui perjuangan kan. Nah, nih ada pertanyaan juga nih. Dulu zaman waktu mahasiswa kan suka demo, ya kan? Suka demoin wakil rakyat juga kan dulu kan? Iya. Ya kan? Saya pernah banting meja DPR dulu. Suka Jadi demo di depan dulu, gedung itu tuh sekarang yang jadi kantor kan? Iya. Nah sekarang duduk di situ. Iya. Ya ada peluang juga nih bakal di demo Gimana gitu mahasiswa kayak gitu-gitu juga kan? Gue ngerasain kebalik gitu nah. Iya. Gimana? Saya sudah berapa kali ngadapin teman-teman demo di kantor kan, kok belum ada yang sama saya gitu ya. Minta di demo sangar berarti. Dulu saya tuh kalau sampai misalnya datang ke DPR nggak ada anggotanya karena memang nggak hadir, saya banting tuh kursinya kan, kan begitu kan. Dan saya nggak pernah mau di luar ngobrol, saya mau di dalam gitu kan. Begitu. Jadi sekarang kalau bisa di demo diajak ke dalam. Ajak dalam. Gitu. Asal mereka mau kan. Gitu kan. Ya ngobrol. Kan begini sering juga kayak begini. Saya juga pengalaman nih demonstrasi kan. Kadang-kadang yang kita demoin itu kan kita belum paham juga endingnya apa kan. Nah, tapi kita lakukan itu karena ini sebagai kontrol sosial kita. Saya seneng banget kalau ketemu adik-adik, ketemu teman-teman semua yang masih mau melakukan demo dengan cara yang baik dan benar, jangan juga brutal kan. Walaupun dulu zaman tadi juga pernah brutal, juga pernah kan. Iya. Sampai saya ingat betul tuh pagar DPR kayak pindah di seberangan. Waduh, parah ya. Tapi udah ada, jangan lagi demo kayak gitu deh. Sekarang demonya yang lebih soft lah gitu kan. Nah, saya senang sekali kalau masih ada gerakan-gerakan mahasiswa yang kritis. Itu penting ya. Kenapa? Untuk mengingatkan kawan-kawan anggota parlemen untuk jangan terlena pada zona nyaman. Kan begitu. Karena tugas kita ini adalah mengontrol pembangunan, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, kan? Itu penting. Kenapa? DPR berfungsi saja belum tentu itu baik jalannya kan. Apalagi kalau DPR-nya nggak berfungsi. Nah, DPR ini walaupun banyak orang yang baik, kalau nggak dikontrol juga bisa terlena kan? Iya, benar. Bisa terlena karena zona nyaman, kan begitu. Nggak ada kontrol, makanya bagus juga tuh bilang tiap minggu ada demo gitu kan. Iya. Jadi ini kan apa maksudnya? Dulu nih gitu. Iya, saya sempat ledekin teman-teman anggota dewan. Tuh ada lo demo tuh kalau temuin gitu kan. Kamu kan ketemu demo dulu gitu. Nah, gitu. Masih ketemu nggak? Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ketemu ya? Nggak sempat ya ketemu misalnya yang dewan yang pernah
udah demo banyak tuh. yang ini udah pensiun pensiun, tua-tua udah kan. tua-tua. Tapi para pegawai masih banyak tuh. Iya. Saya nggak betul dengan Pak Sektor sekarang ini kan. Pak ini siapa, Pak Rizal. Iya. Itu demo gitu kan. Gitu. Dan yang lainnya juga banyak. Oh kamu nih demo kan dulu kan sekarang jadi dewa deh, rasain Ya, lo. rasain gimana demoin. gitu kan. Digituin juga ya? Iya. Juga pernah ada hari demo kan, saya demo. Hari apa tuh, saya lupa hari tadi atau hari apa demo. Tuh, dulu abang itu yang turun demo, sekarang kita demoin. Harus sadar nih kan, untuk mengingat perjuangan aspirasi kita. Jangan sampai terlena. Iya. Saya sih ya harus hadapi itu kan. Iya. Kadang-kadang tuh nggak enak juga dengar yang nyelki banget kan. Kesannya kita nggak kerja, nggak berjuang kan. Tapi ya itulah resiko perjuangan kan. Resiko posisi kita kan. Nah, ini kita udah hampir sampai nih. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Mm-mm. Apa yang paling penting di hidup gitu sehingga kita bisa jadi sukses yang bisa dibagi-bagi nih, Iya. bisa menginspirasi untuk teman-teman atau apalagi anak-anak muda Iya, nih. iya. Iya, karena kita masih muda. Masih Kan muda. begini, orang sering motivasi karena orang tua, karena pacar, karena istri. Itu motivasi yang semu. Mm-mm. Apa motivasi yang kuat itu adalah lahir dari bagaimana kita menggapai visi hidup. Menggapai Visi hidup. Apa visi hidup kita? Itu adalah gambaran masa depan kita. Orang kan saya pengen punya mobil mewah, itu bukan visi ya. ya. Itu cuma salah satu program saja, program hidup kita. Apa itu visinya? Saya nanti pengen misalnya ketika saya meninggal dunia, saya pengen misalnya saya dihantarkan oleh 10.000 orang ke pemakaman. Nah, itu yang saya inginkan. Kemudian bagaimana sejarahnya adalah anak saya itu mengenang orang tuanya itu, dia secara sosial, secara akademisi dikenang orang, menjadi orang yang bermanfaat, mendirikan banyak misalnya sekolah, pendidikan dan lain-lain. Nah itu. Iya. Nah kalau kita udah punya visi itu, kita bisa punya step-step, agenda jangka panjang, agenda menengah, agenda bulanan, agenda mingguan, agenda harian. Dan bahkan akhirnya saya pribadi itu menyusun 8 agenda harian. 8 agenda harian. Iya. Dari pagi saya pulang jam 5. Ya. Saya subuh, saya langsung baca buku sebentar, lihat berita lokal, cek medsos, bersama pribadi langsung ke RBTV, masuk sekarang agenda ketemu ungan, kan ini agenda dadakan ya. Agenda dadakan. Berarti ke-9 harusnya nih. Iya. Saya janji dengan bertemu dengan teman-teman pengusaha muda. Terus janji lagi nanti jam 10 ketemu dengan beberapa kawan tani pisang. Terus sampai malam nanti. Kalau ada agenda yang belum terselesaikan, saya rapel besoknya. Oh gitu. Yang penting begini, ada agenda wajib. Selain ibadah ya, itu baca buku. Itu wajib hukumnya. Wajib baca buku. Baca buku. Membaca adalah gerbang dunia. Karena begini, membaca itu dia mengasah ketajaman analisis berpikir kita menjadi orang dewasa. Iya. Nah, berarti Iya. kalau ternyata sama aja ya. Kalau saya juga gitu, oh hari ini, besok nih syutingnya apa aja gitu kan, terus pakai baju apa. Bila perlu bikin gitu. dream book, ya kan? Dream book, iya Nah, benar. Karena makin kita lihat itu mimpi kita, tertata. makin kita ini otak kita tuh secara otomatis. Ya, misalnya begini, ke situ secara berarti. ekonomi kita punya target nih. Saya punya mobil kapan? Ya. Punya rumah kapan? Punya penghasilan sekian kapan? Secara ekonomi ya. Secara sosial saya punya posisi ini kapan? Saya dulu kan kalah tuh tingkat 2 2014. Iya. Saya bilang, saya langsung jawab. Karena saya kalah nih 2014 tingkat 2, saya 2019 harus menang provinsi. Harus menang. Untuk membahas kekalahan yang kemarin kan begitu. Oke. Dulu saya S1 agak lama tamatnya karena ekonomi, maka saya harus balas. Kenapa? Langsung S2 kan begitu. Kan begitu. Oke, kita kayaknya sudah pas nih parkirnya ya di sini ya. Iya, boleh. Kita tanya dulu. Parkirnya boleh di sini? Apa nggak di situ? Gitu jadi. Ya, situ aja ya. Oke, di pemirsa. Sebenarnya masih banyak nih obrolan-obrolan seru gitu ya, karena ketemu sama teman lama tuh pasti nggak habis-habisnya obrolannya. Kita Tapi kalau ketemu posisinya resmi terus ya. Hah? Posisi resmi terus ya ketemunya ya. Iya bener, kadang di kantor, dewan Iya. gitu ya. Kalau nggak ada dialog nggak ketemu gitu kan, nggak pernah ngobrol kayak gini gitu. Teman-teman juga sering nanya tuh, teman-teman di DPR, kok
teman-teman banyak sama kamu akrab semua ya. Saya bilang itu gua dong, kan teman kuliah kan. Gitu. Oke, nih Pak Dempo nih pemirsa ada aktivitas lagi nih. Jadi kita Iya. udah sampai aktivitas apa? Sarapan. Mau ketemu dengan teman-teman Mau ada ketemu beberapa teman-teman. usaha muda diskusi soal bagaimana mengembangkan ekonomi tanpa riba. Oke, wow. Iya, nanti setelah luar itu lanjut biasa. lagi. Keduanya saya mau ketemu dengan beberapa kelompok tani pisang. Kelompok tani pisang. Iya. Makasih banget loh udah mau diculik hari ini. Sebenarnya dari kemarin-kemarin loh pemirsa udah Iya. atur jadwal, tapi karena emang kesibukan Sempet ke beliau rumah ya. sempat ke rumah, tapi waktu itu ada trouble ya. Iya, trouble, iya. Trouble. Oke deh kalau gitu kita Makasih ya, Kak. bisa terima kasih banyak Udah ya. nyopir ini. Iya, terima kasih banyak. Kalau orang banget. nggak tahu, kok disampaikan orang bareng teman lama kan. Nah. Oke, yuk kita keluar. Oke.